Ya, puji Tuhan ya. Thank you untuk responnya teman-teman semua. Senang lihat kalian muda-muda, kemudian mau cari Tuhan. Saya berdoa berharap kalian terus haus dan bukan cuma tahu sama firman, tapi dengan pertolongan Roh Kudus melakukan firman. Itu akan berdampak buat masa depan. Jadi kalau kita kerja sungguh-sungguh kan pasti berhasil. Tapi kalau kita kerja sungguh-sungguh, ditambah kasih karunia Tuhan, itu akan berhasilnya kuadrat. Jadi apapun yang kita kerjakan Tuhan buat berhasil, berhasilnya itu enak dan ringan. Sebenarnya kalau mau saya bilang, tanpa susah-susah sih. Tidak juga berdarah-darah, proses memang ada, tapi berjalan bersama Tuhan. Sepanjang kita taat, itu ringan sih. Biasanya kalau berat itu nyangkut. Nah, nyangkut itu karena kita yang keras. Gitu. Jadi, ya semua orang ada masa prosesnya, tetapi semakin kita taat, semakin kita dewasa. Topiknya kan malam hari ini menghormati. Nah, tentu saja untuk menghormati orang, pasangan, orang tua, siapapun, pertama kita mesti hormati Tuhan. Karena dasar kita hormati Tuhan itulah kita bisa hormati orang-orang. Dalam Ibrani 12 ayat yang ke-9, Ibrani 12 ayat 9 bilang gini, selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita beroleh hidup. Jadi, lanjut ke ayat yang 28 saja, ya, supaya bisa lebih jelas. Jadi karena kita menerima kerajaan tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Nah, aplikasi hormat kepada Tuhan itu gimana? Aplikasi kita hormat kepada Tuhan adalah kita beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Kita mencari tahu, pelajari, belajar tiap hari cara yang berkenan kepada Allah itu gimana. Waktu saya persiapkan khotbah ini, saya bertanya-tanya, iya ya, aplikasi hormat kepada Tuhan itu apa? Ada yang bisa bantu saya jawab, teman-teman? Aplikasi hormat kepada Tuhan itu apa kira-kira? Gimana? Ada yang mau ngomong? Mentaati firman. Terus? Taat dan lakukan perintahnya. Jauhi larangannya. Jadi kan semua orang bilang kita hormat sama Tuhan. Cuman kadang-kadang aplikasinya agak abstrak gitu. Tingkat hormat kita, cara hormat kita itu beda-beda. Nah, ayat ini bilang menurut cara yang berkenan kepadanya. Jadi sebenarnya Tuhan itu mulai dari sikap hati sih. Kita hormat gak dari hati kepada Tuhan. Kita banyak kali salah, saya juga ada salah, tapi Tuhan gak tuntut kita sempurna. Menurut saya kita ngaku aja, Tuhan saya ini mau tapi saya gak bisa, gak kuat. Tuhan tolong saya, gitu. Tuhan saya mau hormat tapi susah, tapi Tuhan tolong saya, gitu. Nah, rajin membangun hubungan, ya. Saya juga dulu suka tertuduh, kan dibilang harus bangun subuh-subuh doa. Saya subuh suka gak bangun dulu.
Jadi susah. Akhirnya saya pindah ke doa malam. Tapi suka lupa juga. Tapi akhirnya seiring saya bertumbuh, oh setiap saat kita ngobrol pagi, siang, malam, ada waktu yang memang kita berikan, kita dengerin Tuhan, lakukan, aplikasi, ternyata Tuhan nggak tuntut-tuntut banget kok. Gitu, jadi menarik juga ikut Tuhan ini, bukan soal aturannya harus begini, harus begitu, tapi sikap hati. Contoh misal anak saya masih kecil, dia maulah melakukan hal yang berkenan sama aku, tapi dia gak bisa. Nah, saya akan senang kalau dia ngaku, sorry Pak, saya mau bawain kopi tapi panas gak bisa. Ya, daripada dia cari-cari alasan, kopinya jauh, oh begini begitu. Jadi kita hormat sama Tuhan tuh apa adanya sama Tuhan, jangan ngeselin gitu. Nah, apa-apa ingat Tuhan. Contoh berikutnya adalah mesti hormat orang tua. Jelas dong, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya panjang umurmu di bumi, itu perintah Tuhan. Tapi kadang-kadang jujur papa kita baik, tapi ada saat-saatnya tindakannya keras, nggak bisa kita hormati. Gimana caranya gitu? Satu kali papa saya lagi sakit, saya lagi pelayanan, jauh-jauh, dia minta saya pulang segera. Terus saya bilang, iya, saya ada janji, terus saya atur ke besok, terus pulang. Terus buru-burulah saya ke kamar dia, Pak, kenapa? Oh ternyata dia cuma mau minum obat darah tinggi, mau suruh saya potong 2. Lah ilah di rumah begitu banyak orang, terus ada mami, ada dede, ada yang jagain dia, tapi dia suruh saya pulang coba untuk. Terus saya curcor lah kan malamnya sama dedek saya nomor 2. Wah ini gak masuk akal ini. Terus adik saya ngomong, Papa tuh mau Koko dekat-dekat, dia mau cari alasan supaya Koko sering-sering ke kamar dia. Oh, saya pikir benar juga ya. Jadi kadang-kadang ya kelakuan pasangan kita, orang tua kita, orang-orang sering kita itu bisa ngeselin kita. Tapi persoalannya bagaimana kita hormat. Hormat itu bukan waktu dia baik loh, sudah. Hormat itu bicara suka gak suka kita hormat. Apa aplikasinya hormat sama Tuhan, hormat sama orang tua? Ya dengerin dia. Dengerin dan lakukan. Kalau untuk firman, dengerin dan lakukan meskipun kita gak suka. Banyak gak firman yang kita gak suka? Oh ya, banyak. Firman yang rasanya menyiksa aku. Gitu, mesti hidup kudus dulu. Wih, susah. Bagaimana ini? Saya disuruh gak boleh minuman keras, gak boleh judi. Wah, ikut Yesus nih susah nih asli. Kalau bisnis gak boleh nipu, sedangkan saya suka duit. Tapi akhirnya saya putuskan untuk bisnis bersih. Kapal-kapal saya yang nyeludup, yang apa saya jualin. Terus perusahaan-perusahaan yang kontraktor yang agak kotor-kotor itu saya tutupin semuanya. Orang-orang bilang saya bodoh, tapi persoalannya tuh hati nurani. Ini untuk kasus saya ya. Saya lebih milih taat kepada Tuhan daripada saya hidup tersiksa. Ya ini Tuhan tolong. Jadi kalau bicara hormat sama Tuhan, kita mesti taat apa yang Roh Kudus lakukan. Tapi waktu itu saya baru bertobat, terlalu semangat, mau papa saya bertobat juga. Jadi saya doanya, Tuhan biarlah pabrik saya yang di sini terbakar ya habis.
tapi tukarannya supaya papa bertobat. Terus pendeta saya nasihat, tidak boleh gitu yang doanya. Masa Tuhan mau pabrik kita terbakar, terus ganti papa bertobat. Terus aku say sorry dong sama Tuhan. Tuhan sorry ya, aku gak tahu. Aku cabut doanya dan sebagainya. Tapi ujung-ujungnya pabrik itu saya jual semua, yang di Pantai Timur beberapa. Terus saya pindah bisnis yang lebih bersih. Nah, tapi singkat cerita, Bapak saya sudah meninggal, tapi sebelum meninggal dia terima Yesus atas permintaannya sendiri. Terus dia bilang sih, sejak kamu ikut Yesus, kamu berubah, gitu. Jadi artinya, Papa keras, saya keras. Kami suka berantem dulu. Mulai dari usia saya 15, saya sudah berantem. Saya pernah ninggalin rumah usia 20 keluar, tapi dari situlah saya ketemu Yesus. Nah, sejak saya dibaptis penuh Roh Kudus, terus belajar firman, terus bisnis bareng Papa lagi, dia ngomong, aku dengerin. Meskipun nggak cocok, aku dengerin sampai aku paham hatinya, terus aku bisa kasih dia masukan, sampai dia bisa nangis. Nah, itu seumur hidup kan nggak pernah. Nah, metode ini saya banyak nasihati anak-anak muda. Ada banyak anak muda yang pulang sekolah dari Amerika, dari mana, di jemaat, karena ada ribuan kan di mana-mana. 3 tahun ini corona khususnya, banyak orang tua yang mau anaknya pegang usahanya, tapi anaknya nggak mau. Kerjaannya cuma minta modal 3M, 5M buka kafe. Pokoknya kerjain passion. So, passion saya itu ini, Om, passion saya ini. Passion saya itu nggak seperti papa di pabrik terus gini-gini. Nah, saya kan angkatan papanya lah yang memang kerja keras, bangun pagi gitu-gitu. Tapi saya nasihatnya sederhana. Saya tahu saya alami seperti yang kamu alami. Sederhana aja. Seminggu kasih waktu 2 jam, kamu dengerin papamu. Biasanya 6 bulan kemudian paling lama, akur tuh. Ada yang mau pindah ke Bali lah, ada yang nggak jadi semuanya. Biasanya akur. Kenapa? Waktu kita dengerin 2 jam dan tidak berantem, itu jadi isi hati Bapak. Dia tahu ada satu anak, di Bangko, saya salah sih. Saya nggak paham isi hati Papa saya. Karena kami berantem melulu. Sejak Koko suruh dengerin 2 jam, saya jadi lihat Papa saya ubanan, tua, kasihan juga. Ternyata usahanya struggling, kerjaannya struggling. Satu-satu balik. Jadi bicara hormat itu adalah bicara mendengar. Mendengar dengan hati, fahami. Ide nggak sama nggak apa-apa, pendapat nggak sama nggak apa-apa, tapi mau nggak kita respect dengerin. Orang-orang yang kita hormati, termasuk saudara kita, termasuk orang tua kita, apalagi Tuhan. Kadang-kadang kita dengerin firman itu cuma dengar lewat, atau memang kita dengerin untuk kita lakukan. Gitu. Makin kita dengar dengan hormat, makin dalam kita bisa dapat sari firman-Nya. Makin banyak hikmatnya untuk kita bisa dapat gitu. Awal bulan yang lalu ada jemaat yang anaknya ketabrak, terus koma. Habis itu kesadaran dari 3 tingkat jadi 6, ketika sudah didoain terus operasi. Lalu 11 hari gak sadar-sadar. Jadi mau charter pesawat SOS, diangkut keluar dari Jambi, karena berharap dokter di luar lebih oke. Tapi alami berbagai kendala, biaya, dan sebagainya. Terus dokter juga nggak boleh karena pendarahan kalau naik pesawat kan bisa langsung game. Saya sudah 11 hari itu 2 kali datang, terus ketiga kali saya doa, Tuhan kasih hikmat, saya bawa kopi.
Kalau yang ikut IG saya tahu saya beli kue tradisional, jadi pergi besuk ke rumah sakit, saya bawa kopi V60, saya ngebrew pelan-pelan di rumah, yang bagus-bagus, terus suruh yang papinya itu yang stres sudah 11 hari jagain anaknya, ngopi, makan kue tradisional, 2 jam lebih kita ngobrol, tapi dia hormat sama saya. Jadi dia dengerin, akhirnya ada solusi, dia tidak lagi charter pesawat, tidak ke sana kemari, dia mau dengerin dokter, kita doain. Sorenya saya pulang, dia telepon, dia bilang, Pak, dokter baru datang, salah diagnosa ternyata. Matanya tidak buta, cuman keratinin matanya robek, kemudian dia sudah mulai sadar, ditanya jempol sudah bisa. Saya bilang, Di, itu salah diagnosa atau Tuhan buat mujizat? Oh sorry Pak, Tuhan buat mujizat Pak. Singkat cerita, anaknya pulih, gak jadi kemana-mana. Sudah pulang 2 hari yang lalu, tadi saya ke rumahnya diajak makan, dia masak bakut teh, mamanya, papinya, terus anaknya sudah bisa temenin saya makan, happy. Yang pertanyaan timbul adalah, selama 10 hari, 11 hari, kenapa kami gak dengar suara Tuhan? Kenapa Ko Ayung pergi terus langsung ada solusi gini? Persoalannya adalah bukan Tuhan nggak ngomong. Kalian dengerin Tuhan nggak? Kalian hormat nggak? Tungguin Tuhan nggak? Atau kita langsung cari ini, cari itu, cari pesawat SOS, cari dokter ini, telepon Siroam, cari Port Eka. Semua dokter baik, semua hebat. Tapi kan kita mesti tahu nyawa di tangan Tuhan. Gitu. Jadi pembelajaran yang saya renungkan lewat topik ini adalah kalau kita hormat Tuhan, kita mesti dengerin. Kita maulah misalnya kerja di luar negeri, tapi kalau Tuhan suruh kerja di Indonesia, karena Tuhan mau kita menangkan Indonesia, mau kita bayar harga. Kita setting masa depan berdasarkan kerjaan dan karir kita atau berdasarkan kehendak Tuhan. Anak saya maunya di Melbourne, tapi saya juga bantu dia, sudah koneksi, sudah cari tempat tinggal. Tapi Tuhan ngomong waktu lagi di toilet lagi, transit di Singapura di toilet, Yong, itu anak kamu tuh milik kamu pribadi atau milik aku? Sorry bos, milik Tuhan lah. Kamu nggak tanya dia, aku mau dia di mana? Oh, Dion, Tuhan tadi ngomong suruh dia tanya Tuhan mau Dion di mana? Doa-doa 2 hari, Pak, Tuhan mau Dion di Indonesia. Jadi, ya kita di Indonesia aja lah. Karena Indonesia ini banyak jiwa-jiwa. Kenapa kamu mau ke Melbourne? Enak, kotanya santai, aku masuk kerja jam 9, pulang jam 4, gak usah pusing, menikmati hidupku. Tapi Tuhan kasih beban. Nah ini contoh, kalau kita hormati Tuhan, kita mau gak? Ya, yang kedua hormati orang tua. Anak saya hormati saya, dia dengerin saya. Isa hormati Tuhan dan orang tuanya. Sampai mau dibakar dan dipotong pun di Gunung Moria, dia gak lari. Alkitab bilang, papanya ikat dia. Kalau Isaknya berontak, tua bangka lu, mana ada orang tua yang bunuh anaknya? Ya gak? Gila kamu. Kamu dengerin Tuhan, aku kan gak dengerin, ya. Tapi aku hormat kamu, gak mau lawan kamu, aku lari turun. Maka kejarlah Abraham, maka larilah Ishak. Nah, lain ayatnya, ya kan? Tapi ayat Alkitab itu gak tulis gitu. Ishak mungkin bilang, Pak, kalau Tuhan yang suruh ikat yang mecan ya. Ishak takut. Kemudian sungguh-sungguh mau dibunuh. Tapi akhirnya Tuhan bilang, aku sudah tahu. Gak usah di situ ada domba yang nyangkut, yang aku siapkan. Nah, level seperti ini semua bukan hebat dan sakti, tapi bermula dari orang yang mau respect, hormat mendengari. Ya, kalau tukang parkir suruh saya pindah, paling saya kalau nggak naksir gak usah parkir situ. Ya kan, kalau nggak lagi saya tempelin 10.000, lu atur aja gua di sini. Siap bos, ya kan. Tapi kalau Bapak rohani saya, Hyong,
minggu depan tuh pembicara di Afrika gak datang, kamu mesti datang temenin Kak Edi. Saya lihat minggu depan jadwal khotbah saya 3 kali di Medan gini. Tapi Kak Edi telepon nih, ya Kak, saya akan datang. Gitu. Saya teleponlah ke anak rohani saya. Kak Edi minta saya ke Jakarta ya, kalian atur dulu yang ini, yang ini. Oke, terus berangkat. Nah itu kenapa? Karena saya lebih hormat sama Edi Leo dari tukang parkir. Ya kan, kalau tukang parkir suruh saya pindah-pindah, nggak prinsip punya, ya saya mana mau taat. Nah, ini maksudnya level hormatnya, kita mau hormat Tuhan, hormat orang tua, belajar itu latihan gitu. Anak saya suka saya ajak ikut dia dengerin. Terus dia tanya, Pak, agak geli sebenarnya. Aku nih kan sudah dua-dua sudah lulus kuliah. Tapi ikut-ikut papa terus. Kenapa sih mesti ikut papa? Pertama, papa bisa meninggal. Gak selamanya sama kamu. Jadi kalau ada waktu pas kita cocokin, kan kita ini sibuk semuanya. Tapi pas papa ke Jakarta atau kamu ikutlah gitu, cuti lah kuliah kamu atau apa, ya kan, kamu ikut. Pertama, karena Bapak tidak selalu bersama kamu. Kedua, Bapak ini ketemu orang-orang hebat. Kalau kamu ketemu, kamu bisa belajar lebih dari dosen kamu mungkin. Jadi dia dengerin, puji Tuhan, usia 25 waktu itu, dia 7 bulan kerja, 3 kali naik pangkat, dan melebihi karir orang 5 tahun dalam 7 bulan. Tapi akhirnya dia resign juga, sampai dia dipanggil CEO-nya Jepang. Kamu kenapa bisa gitu? Ya, karena saya ikut papa. Dan saya ketemu banyak teman-teman papa yang mengajari saya banyak hal. Makanya waktu suruh nutup omset, 1M 1 hari, oleh anugerah Tuhan saya bisa. Berkali-kali itu saudara, Dion, kamu ngapain aja? Doa, bahasa roh, dia bilang. Habis itu ke Glodok, cari yang daftar harga, omset gede-gede, nongkrong di situ dari jam 10 sampai jam 2, dengerin si Om, si Oma ngomong, nanti jam 2, kamu kenapa Dion kesini? Ini omset ada 800 juta, ya udah kamu tulis saja, terus orderan masuk. Berkali-kali gitu. Jadi orang nyari 50 juta, 3 juta tuh susah. Tapi ketika Dion bilang, sebenarnya sederhana, orang tua didengerin aja. Nanti dia yang telepon-telepon, cariin kita omset. Gitu. Jadi sudah terbukti kalau kita hormat sama orang tua, hormat sama Tuhan, pasti diberkati. Terakhir, hormat sama orang asing, ya ada ayatnya juga. Saya sudah siapin, saya bacain ya, Imamat 19:32 sampai 34. Engkau harus bangun berdiri di hadapan orang ubanan. Ini artinya ketemu orang tua, kita kalau hormat ya kita berdiri. Dan engkau harus menaruh hormat kepada orang yang tua, engkau harus takut akan Allahmu. Imamat 19:32-34. Akulah Tuhan, apabila seorang asing tinggal padamu di negerimu, janganlah kamu menindas dia. Orang asing yang tinggal padamu harus sama bagimu seperti orang Israel asing di antaramu. Kasihilah dia seperti dirimu sendiri, karena kamu juga orang asing dahulu di tanah Mesir, akulah Tuhan Allahmu. Nah, jadi Tuhan suruh kita, ya, kalau hormat, ketemu orang tua tuh berdiri. Ini saya waktu sekolah SD kan saya di sekolah di Taiwan. Diajarin anak SD di Taiwan itu kalau ketemu yang hamil, orang tua di bus, kita mesti berdiri semua, kasih duduk. Itu udah otomatis. Nah, setelah saya bertobat, saya juga belajar, cuman bedanya dulu taat karena aturan.
Setelah bertobat, taat karena Tuhan. Jadi walaupun kesel, kita hormat sama orang tua, sama ubanan, karena takut Tuhan tuh dasarnya. Nah, dampaknya tuh satu kali, saya bawa mertua ke Beijing, ke Wanli Chansen. Habis itu pulang, dapat tiket promo karena uangnya nggak cukup, tapi kita sama istri pengen bawa mertua ke Beijing. Jadi doa-doa dapat tiket promo. 300 USD PP. Murah sekali. Terus naiklah. Karena itu tiket promo, jadi subuh-subuh mesti ke Beijing, Jisan. Di airport, tunggu lama sekali. Terus didiamin di counter setengah jam. Orang marah-marah. Saya ingat firman Tuhan bilang, saling mendahulukanlah dalam memberi hormat. Meskipun saya ngantuk, kesel, saya senyum-senyum gitu. Akhirnya singkat cerita bereslah boarding pass-nya. Ternyata saya di-upgrade ke bisnis kelas. Empat-empatnya saya, istri, mertua, sama cicinya istri. Tidak ada hujan, tidak ada badai. Ya, yang marah-marah tuh semua di belakang. Ternyata mungkin ada yang salah. Jadi tempat duduknya penuh, tumpang tindih atau gimana. Nah, kami berempat yang diam-diam di situ setengah jam, dinaikin 4 orang ke bisnis kelas. Jadi saya sudah tanya berkali-kali, ini salah nih. Saya bilang sama istri, nanti kalau diusir kita langsung ke belakang ya. Tiket pesawat kita ini 300 USD PP, berarti one way 150, penerbangan 7 jam, mana mungkin punya ini. Ternyata enggak loh. Saya duduk gak aman kan, gak tenang, karena makannya setengah jam sekali kan, dikasih wine, ditawarin steak, terus, tertuduh, nanti ini yang orang counter itu yang dipotong gajinya. Saya cek, tiketnya 54 juta satu orang. Jadi kan makin tertuduh lah saya, nanti turun, dicegat, kartu kredit saya digesek, nopetnya habis nih. Oh Tuhan tolong. Tiba-tiba Roh Kudus tanya, kasih tahu, ini dari aku. Hari ini kan wedding anniversary kamu sama Yuli. Aku lihat, oh iya ya, wah tadi malam tuh ingat, karena bangun subuh-subuh lupa ngucapin. Aku pegang tangan istri, Ma, tenang Ma, ini dari Tuhan. Dari mana Papa tahu? Tuhan ngomong nih hadiah pernikahan kita, ulang tahun pernikahan kita hari ini. Kita berdua bersyukur sekali. Yang mertua saya nggak tahu apa-apa, mereka happy aja. Tapi itu benar-benar bicara kalau kita hormat sama orang, meskipun yang nggak dikenal ya di counter airport itu, bisa dinaikin loh. Memang ini Tuhan, kemudian ini juga orang. Coba kalau dia kesel sama aku, sama-sama ngecek-ngecek depan tuh kesal kan, ya ampruknya ke situ. Kita yang tiketnya yang paling rendah, kelasnya istilahnya, set ke bisnis kelas. Iya juga yang belinya mahal, yang kelas Yankee, kelas apa akan naik kan. Tapi kita tuh yang promo paling murah, naik ke bisnis kelas. Jadi kalau ada apa-apa ya teman-teman ingat ayat firman. Kita lakukan bukan karena aturan, karena Tuhan. Jadi saya tuh jam 2 pagi itu ngantuk, kesel. Tapi Tuhan tolong saya. Aku ini anak Tuhan, jangan bikin malu kalau mau ngamuk di airport, mau marah-marah, nanti viral. Tapi saya kesel Tuhan, Tuhan tolong saya. Tapi ujungnya dapat wine gratis, dapat makanan, ya snacknya udah banyak. Istri saya norak, kan mau dibawa, jadi dia bawa kantong kresek sampai penuh, ini buat anak-anak katanya. Ya kan, ada coklat, ada apa. Ya, tapi intinya firman Tuhan tuh gak salah. Ya, kita hormat sama Tuhan, hormat sama orang tua, hormat sama pasangan, hormat sama orang asing, kita diberkati gitu. Jadi lega. Nah ini bukan dongeng, ini kisah nyata. Lewat sedikit 21:36
Tapi berharap sharing saya bisa memberkati teman-teman sebagai anak muda ya. Kalau kita mau bicara hormat, kita mesti spend time untuk mendengar. Mendengar dengan hati, doa saya ya, di dalam kerjaan, sekolah, sama dosen, saudara diberkati, respect. Terakhir ada anak jemaat, hampir di drop out, 6 tahun nggak selesai-selesai kuliahnya. Terus kemudian orang tua suruh ketemu saya cuma bilang mulai hari ini kamu anggap dosen kamu tuh Tuhan, ya. Lulus dia, ya kan saudara. Jangan bikin dosen kesal meskipun dia gak benar, karena dia dosen. Jadi pokoknya kalau kita hormat, kita baik, ada kasih karunia. Tapi kalau kita pintar dan kemudian kita sombong, ada banyak masalah, saudara. Nah inilah sharing, terima kasih untuk like-nya. Ya, jangan lupa juga kunjungin IG saya, kemudian follow. Tuhan berkati.